Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di kebanyakan budaya, kehamilan merupakan sesuatu yang patut untuk dirayakan. Keluarga mengadakan pesta, para tetangga membawa hadiah, dan di dalam itu semua terdapat perasaan menunggu yang penuh dengan harapan baik. Bagi seorang pria bernama Shinichi dan juga istrinya bernama Miko, perasaan menunggu itu telah terbangun selama berminggu-minggu. Miko sudah melewati tanggal perkiraan kelahirannya, dan kapan saja mereka bisa resmi menjadi ibu dan juga ayah. Hingga suatu hari, Shinichi pulang dari pekerjaannya di kota Nagoya, Jepang, dan dia mendapati tempat tinggalnya dalam keadaan gelap gulita. Sebelumnya ketika masih di kantor, dia sempat menghubungi istrinya, namun dia tidak mendapatkan jawaban dari istrinya tersebut. Dengan perasaan khawatir, Shinichi pun masuk ke dalam apartemennya, dan apa yang dia temukan kemudian menjadi salah satu kasus pengeksekusian paling mengerikan serta membingungkan yang pernah terjadi di negara Jepang. Kasus ini akhirnya dinamakan dengan kasus pengeksekusian wanita hamil Nagoya pada tahun 1988, dan sampai saat ini kasus ini pun belum terungkap. Oleh karena itu, mari kita simak kisah yang ada di baliknya. Pada tanggal 18 Maret 1988, sekitar pukul 19:40 malam hari, Shinichi bergegas pulang setelah istrinya yang sedang hamil tidak menjawab panggilan telepon darinya. Ketika dia tiba di apartemen mereka yang berada di Nakagawaku, kota Nagoya, prefektur Aichi, apartemen tersebut tampak gelap gulita. Ketika Shinichi menyentuh gagang pintu, dia mendapati pintu tersebut tidak terkunci. Kemudian Shinichi mendengar sesuatu, suara tangisan dari seorang bayi. Ketika itu pikiran pertama Shinichi adalah Miko mungkin telah melahirkan sendiri ketika dirinya masih berada di tempat kerja, dan mungkin Miko mematikan lampu karena dia telah kelelahan. Lalu akhirnya Shinichi pun menyalakan saklar lampu, dan terlihatlah istrinya tergeletak di lantai di dekat meja pemanas listrik. Kondisinya begitu miris, kedua kaki Miko terbuka, cairan merah menggenang di sekeliling tubuhnya. Di samping Miko terbaring bocah laki-laki yang sedang menangis. Tali pusarnya sudah terpotong. Namun yang lebih memilukannya, leher Miko telah dililit dengan sebuah kabel. Pakaiannya telah basah kuyup oleh cairan merah. Perut Miko sudah disayat sampai terbuka. Dan yang terakhir, tangan Miko terikat di belakang punggungnya. Melihat itu semua, Shinichi terdiam membeku selama beberapa saat sebelum akhirnya nalurinya pun bergerak. Dia mencoba meraih telepon rumah untuk meminta pertolongan, tetapi telepon tersebut tidak kunjung dia dapatkan. Dia lalu berlari ke arah apartemen tetangganya yang ada di lantai bawah untuk menelpon layanan darurat. Kepada tetangga secara tergesa, Shinichi berkata, "Tolong izinkan saya menggunakan telepon Anda. Telepon saya telah dicabut dan putra saya sudah keluar." Menurut kesaksian tetangga tersebut, saat itu dia mengira hanya ada kandungan yang baru saja dilahirkan. Dia pun sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lantai atas. Kemudian singkat cerita, ketika para medis tiba di sana dan mulai menangani Miko yang terlihat masih bernafas, mereka malah menemukan sesuatu di dalam tubuh Miko. Telepon rumah yang sempat hilang ternyata telah dimasukkan ke dalam rongga perut Miko yang telah terbuka. Selain telepon, juga terdapat sebuah gantungan kunci Mickey Mouse. Gantungan kunci itu adalah gantungan kunci mobil Shinichi yang pada hari tersebut sempat tertinggal di rumah itu. Luka yang dialami Miko terlalu parah. Dia kehilangan terlalu banyak cairan merah, dan akhirnya Miko pun dinyatakan meninggal dunia tidak lama setelah dia tiba di rumah sakit. Namun di luar dugaan, buah hatinya berhasil bertahan hidup. Kemudian untuk memahami apa yang terjadi di hari itu, penting untuk kita mengetahui siapa Miko sebenarnya. Miko berusia 27 tahun. Dia sedang menjalani tahun ketiga pernikahannya dengan Shinichi yang saat itu masih berusia 21 tahun. Mereka menyewa sebuah apartemen sederhana di sebuah bangunan 2 lantai yang terletak sekitar 500 meter timur laut stasiun Toa, tepatnya di jalur Kintetsu, Nagoya.
Bangunan tersebut tergolong baru, selesai dibangun pada tahun 1985. Tetapi seperti banyak apartemen pada masa itu, bangunan ini belum memiliki sistem keamanan yang cukup canggih. Tidak ada kontrol akses dan juga tidak ada pagar. Lingkungan sekitar merupakan kawasan permukiman yang sedang berkembang, dengan kondominium yang tersebar di antara ladang dan juga lahan kosong. Tidak banyak orang yang berjalan melewati area tersebut, terutama setelah malam hari tiba. Miko dan Shinichi tinggal di lantai 2. Dua keluarga lain menempati lantai pertama dan unit di sebelah apartemen mereka ternyata kosong. Miko berhenti dari pekerjaannya sebagai pegawai kantor. Setelah dia mengetahui dirinya sedang hamil, Miko akhirnya menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Tetapi meski begitu, Miko ini bukan tipe orang yang hanya duduk diam di rumah. Dia tetap terlibat dalam bisnis penjualan langsung produk-produk merek Amway. Produk ini terdiri dari produk kecantikan, kesehatan, kebugaran, peralatan rumah tangga, dan pertanian. Miko membantu memasarkan produk tersebut kepada ibu-ibu rumah tangga lainnya yang masih berada di lingkungan sekitar. Kegiatan ini pun membuat dirinya sering keluar rumah, memberinya kesibukan dan membantunya membangun hubungan pertemanan dengan perempuan-perempuan di lingkungan tempat tinggalnya. Lalu singkat cerita, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 1988, hari itu tampak seperti hari-hari seperti biasanya. Shinichi pergi bekerja di sebuah perusahaan penjualan peralatan yang berafiliasi dengan merek Sony. Dia selalu berangkat pergi bekerja saat pagi hari. Namun pada momen itu karena Miko telah memasuki trimester ketiga kehamilannya, Shinichi pun terbiasa menelpon istrinya saat jam makan siang. Dia juga mulai langsung pulang setelah jam kerja berakhir. Sebelum sampai di rumah, Shinichi biasanya membeli bahan makanan dalam perjalanan pulang agar Miko nantinya tidak perlu lagi keluar rumah. Sejak saat itu dia juga sering memasak makan malamnya sendiri. Shinichi merasa gugup sekaligus bersemangat. Tanggal perkiraan kelahiran anak mereka sebenarnya sudah terlewati beberapa hari sebelumnya, yaitu sekitar tanggal 13 Maret. Sehingga kandungan istrinya pun bisa lahir kapan saja. Lalu pada sore hari di tanggal 18 Maret tersebut, Shinichi menelpon rumah seperti biasanya. Pada pagi hari, Miko masih menjawab teleponnya dengan ceria. Namun ketika Shinichi menelpon lagi, sekitar pukul 18:50 malam hari, Miko tidak lagi menjawab. Shinichi mencoba menelpon berkali-kali, tetapi tetap tidak mendapatkan respon. Akhirnya Shinichi pun meninggalkan kantor lebih awal dan langsung pulang ke rumah. Pada pukul 7:43, Shinichi menelpon Dinas Pemadam Kebakaran Kota Nagoya melalui telepon tetangganya. Dengan panik, dia melaporkan kalau putranya telah lahir dan istrinya membutuhkan penanganan medis. Saat para medis tiba, mereka menemukan Miko di ruang tamu sisi selatan apartemen. Miko terlihat dicekik menggunakan sebuah kabel listrik kotatsu atau sebuah kabel meja pemanas tradisional Jepang. Perut Miko juga disayat dengan benda tajam dari ulu hati sampai ke bawah dengan panjang sekitar 38 cm. Kandungan Miko dikeluarkan melalui sayatan tersebut. Lalu sebagai pengganti kandungan, pelaku memasukkan sebuah telepon rumah dan juga gantungan kunci ke dalam tubuh Miko. Miko mengenakan gaun wanita hamil berwarna biru, sweater, jumper berwarna merah muda, dan juga stocking hitam. Seluruh pakaiannya telah dibasahi oleh cairan merah. Dia terbaring terlentang dengan kepala mengarah ke arah selatan. Selain itu, diketahui juga telepon yang ditemukan adalah model tombol tekan kecil. Kabelnya telah dipotong menggunakan pisau, dan ketika polisi tiba di lokasi, telepon tersebut telah dikeluarkan oleh para medis melalui proses evakuasi. Berlanjut ketika penyelidik memeriksa putra Miko di rumah sakit, mereka menemukan kalau dia telah mengalami beberapa sayatan. Jumlah luka itu berbeda-beda menurut laporan media. Beberapa ada yang mengatakan 3 luka, sementara yang lain ada juga yang menyebutkan 4 luka. Luka-luka tersebut berada di punggung, bagian belakang lutut, bokong, dan area selangkangan. Selain itu, dia juga menunjukkan tanda-tanda anemia akibat kehilangan cairan merah, serta hipotermia akibat suhu yang cukup dingin. Suhu tubuhnya turun hingga sekitar 30 derajat Celcius. Berat badannya tercatat 2,9 kg.
Putra Miko tersebut dirawat di rumah sakit selama 15 hari. Dia menjalani operasi dan menerima transfusi cairan merah dari kakeknya. Dan akhirnya pihak rumah sakit pun menyatakan kalau putranya tersebut berhasil bertahan hidup. Beralih ke penyelidikan, polisi prefektur Aichi membentuk markas penyelidikan khusus di stasiun Nakagawa. Sejak awal mereka mencurigai kalau kasus ini bersifat personal dan dilakukan oleh seseorang yang memiliki dendam terhadap Miko. Otopsi forensik yang dilakukan oleh Profesor Yoshino Katsumata menetapkan kalau penyebab kematian Miko adalah pencekikan. Jadi sayatan pada perut Miko dibuat setelah Miko meninggal dunia. Busananya tidak ikut terpotong, menunjukkan kalau pelaku mengangkat busana itu terlebih dahulu sebelum menyayat perutnya. Saluran kelahirannya juga ditemukan tertutup, yang mana ini memastikan kalau putra Miko tidak dilahirkan secara alami, melainkan dikeluarkan melalui sayatan tersebut. Tali pusarnya telah dipotong oleh pelaku. Perkiraan awal waktu kematian Miko adalah antara pukul 14.30 siang hari hingga 19.30 malam hari. Tetapi keterangan para saksi membantu mempersempit rentang waktu tersebut. Yang mana ada seorang teman Miko datang berkunjung pada sore hari tersebut sekitar pukul 13.50 siang hari. Di saat itu dia ditemani anak perempuannya yang berusia 3 tahun. Mereka tampak membawa 2 kotak stroberi. Mereka duduk bersama berbincang dan memakan stroberi bersama Miko. Tak lama kemudian temannya tersebut meninggalkan apartemen Miko sekitar pukul 3 sore untuk menghadiri janji potong rambut pada pukul 3:30 sore hari. Kemudian dikonfirmasi oleh pihak salon. Saat proses otopsi dilakukan, penyidik menemukan sejumlah besar stroberi yang belum tercerna di dalam lambung Miko. Hal ini menunjukkan kalau Miko meninggal tidak lama setelah memakan stroberi itu. Lalu pada pukul 4 sore, seorang petugas pos datang ke apartemen itu untuk mengantarkan kartu pos. Dia tidak melihat hal yang mencurigakan. Kartu pos tersebut kemudian ditemukan masih berada di dalam kotak surat. Yang mana hal ini diketahui hal yang tidak biasa dilakukan oleh Miko, karena Miko dikenal selalu segera mengambil suratnya ketika tiba. Polisi juga mencatat bahwa Miko memiliki kebiasaan mencuci peralatan makan setelah digunakan. Namun pada hari itu, cangkir teh dari kunjungan temannya masih kotor dan dibiarkan di atas meja bersama mangkuk kaca bekas stroberi. Lalu tak lama kemudian muncullah sebuah kesaksian tentang seorang pria yang bersikap janggal. Seorang tetangga di lantai pertama melaporkan kalau dia melihat seorang pria mencurigakan sekitar pukul 3 siang. Pria tersebut diperkirakan berusia sekitar 30 tahun, tingginya sekitar 165 cm, berwajah bulat dan berpakaian seperti pegawai kantoran. Pria itu bertanya, "Apakah Anda tahu di mana Tuan Nakamura tinggal?" Dan padahal faktanya tidak ada seorang pun bernama Nakamura yang tinggal di gedung tersebut. Dia juga menambahkan kalau pria itu terlihat gelisah dan bersikap aneh. Tidak ditemukan tanda-tanda pembobolan, tidak ada kunci rusak atau jendela yang pecah. Teman Miko juga mengatakan ketika dia pergi, Miko mengantarkannya hingga ke area parkiran dan dia kerap tidak mengunci pintu. Ketika di dalam apartemen Miko, dia juga mengingat pernah mendengar suara seperti gagang pintu diputar. Tetapi Miko menjelaskan kalau itu hanyalah suara kipas ventilasi. Berdasarkan seluruh temuan ini, polisi memperkirakan pengeksekusian terjadi pada pukul 3 hingga 4 sore. Penyelidikan tidak menemukan sidik jari, tidak menemukan senjata pengeksekusi, dan tidak menemukan tanda perlawanan. Tempat kejadian telah dibersihkan dan terdapat bukti kalau pelaku sempat mencuci darah di tangannya sebelum dia pergi meninggalkan apartemen tersebut. Selain itu, dompet Miko juga hilang, lemari lacinya diacak-acak. Hal ini mengarah pada kemungkinan motif perampokan. Polisi akhirnya menyimpulkan kalau ini kemungkinan besar adalah perampokan yang berujung pengeksekusian, dengan ditambah tindakan pemisahan tubuh yang mana itu mungkin sebagai dorongan psikologis yang muncul selama atau setelah pengeksekusian. Bertahun-tahun berlalu, pada tanggal 18 Maret 2003, tepat 15 tahun setelah kejadian tersebut terjadi, masa kadaluarsa hukum berakhir dan kasus ini pun resmi ditutup. Miko yang saat itu berusia 27 tahun, dia seharusnya hidup untuk menjadi seorang ibu. Putranya kini telah berusia lebih dari 30 tahun. Dia tidak pernah mendengar suara ibunya dan hanya mengenal wajahnya dari sebuah foto. Momen pertama dalam hidup putranya adalah momen terakhir
terakhir dalam hidup ibunya. Setelah 37 tahun, keadilan tampaknya semakin sulit untuk dicapai. Namun kebenaran tidak pernah benar-benar kadaluarsa. Semoga dengan diangkatnya kisah Miko ini kembali, pelaku dapat diungkapkan dan diadili. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.